Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Santorsona. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hukum. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu Hukum Dagang, di mana judul dari video saya ini adalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama itu ada kepailitan. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam suatu proses kepailitan, yaitu yang pertama ada kreditor, artinya orang yang mempunyai piutang sebab perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan pada pasal 1 ayat 2. Yang kedua ada debitur, adalah orang yang berhutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan pada pasal 1 ayat 3. Yang ketiga ada debitor pailit, adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan pada pasal 1 ayat 4. Yang keempat, kurator, adalah balai harta peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus serta harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas yang terdapat pada pasal 1 ayat 5. Selanjutnya ada permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan niaga yang persyaratannya menurut pasal 2 ayat 1 junto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan adalah: yang pertama, ada 2 atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang bisa ditagih di muka pengadilan. Kreditor di sini meliputi baik kreditor konkuren, kreditor separatis, juga kreditor preferen. Yang kedua ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya merupakan kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, juga karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Yang ketiga, kedua hal tersebut dapat dibuktikan secara sederhana. Selanjutnya, Undang-Undang Kepailitan juga mengatur syarat pengajuan pailit terhadap debitor tertentu, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, yaitu yang pertama, dalam hal debitor adalah bank. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Yang ketiga, dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada penundaan kewajiban pembayaran utang. Menurut Munir Fuadi, penundaan pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturasi utangnya tersebut. Tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah: yang pertama, pengajuan rencana perdamaian dengan membayar seluruh atau sebagian utang debitur kepada kreditur agar tidak terjadi kepailitan. Yang kedua, apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu. Yang ketiga, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor agar dapat diputus
terlebih dahulu. Wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pilot. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang apabila ada materi yang kurang dan juga apabila ada kesalahan saya dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.